Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Dharma Gustari dengan NIM 2430103059. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Etika yaitu panduan moral dan perilaku profesional dalam suatu pekerjaan. Sedangkan akhlak yaitu cerminan kepribadian Islami seperti jujur, amanah, sopan, dan disiplin. Tujuan utamanya yaitu membentuk pegawai berintegritas dan profesional, menumbuhkan lingkungan kerja harmonis dan amanah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menanamkan nilai moral Islami dalam administrasi kantor. Prinsip-prinsip etika dalam manajemen kantor itu sendiri yaitu adanya integritas, profesionalisme, disiplin, amanah, serta tanggung jawab. Selanjutnya, konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur sumber daya secara efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen perkantoran itu sendiri yaitu ruang perkantoran, pegawai kantor, perabotan dan perlengkapan, metode kerja, dan pengawasan pejabat terlaksana. Peranan manajemen yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengolahan SDM, keuangan, komunikasi internal dan eksternal. Fungsi manajemen perkantoran itu sendiri yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen dalam konteks perkantoran, yaitu model-model perkantoran yang modern seperti transformasi dari kantor tradisional ke modern, model tradisional yang dimodernisasi, model jaringan, model virtual office, dan model agile office. Prinsip-prinsip dasar kantor yang modern yaitu efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, pemanfaatan teknologi, dan orientasi informasi. Selanjutnya, perangkat lunak pengolah dokumen dan data. Perangkat lunak pengolah dokumen dan data adalah program komputer yang digunakan untuk membuat, mengedit, mengelola, menyimpan berbagai jenis dokumen serta data secara digital. Proses pengolahan data itu ada input, processing, dan output. Macam-macam perangkat lunak yaitu ada perangkat lunak seperti Windows, Mac OS, Linux, dan perangkat lunak perkantoran seperti Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint. Manfaat atau kegunaannya yaitu meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan manual, memudahkan akses pengolahan data, dan meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Contoh aplikasi pengolah data yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan PostgreSQL. Selanjutnya, sistem arsip digital dan manajemen basis data. Arsip digital yaitu kumpulan dokumen atau data yang disimpan dalam bentuk elektronik digital dan dapat diakses menggunakan perangkat teknologi seperti komputer. Tantangan penerapan arsip digital ini yang pertama, kurangnya pemahaman, kemampuan SDM, keterlambatan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran akan pentingnya pengarsipan digital. Proses digitalisasi arsip yaitu pengumpulan bahan, pemindahan, manipulasi format, entry data, dan koreksi hasil. Aspek penting pengolahan arsip digital. Yang pertama, efisiensi ruang penyimpanan. Yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, kemudahan akses. Yang keempat, skalabilitas. Yang kelima, pelacakan efektivitas pengguna. Selanjutnya, identifikasi masalah administrasi dan teknik analisis akar masalah, yaitu kegiatan sistematis untuk menemukan, mendeskripsikan, dan memetakan hambatan yang mengganggu kelancaran fungsi administrasi suatu organisasi. Faktor penyebabnya yaitu ada dua, pertama internal dan eksternal.
Metode pengolahan data tersebut yaitu ada kuantitatif seperti laporan kinerja, KPI, audit, statistik, dan kualitatif yaitu seperti wawancara, review, dan SWOT. Selanjutnya, teknik supervisi staf administrasi dan penyusunan instrumen evaluasi kinerja. Pertama, pengertian supervisi, yaitu suatu kegiatan, pembinaan, pengawasan, dan pengetahuan yang dilakukan oleh atasan yang terhadap bawahan untuk meningkatkan kinerja. Tujuan evaluasi ini yaitu menilai prestasi kerja secara objektif, dasar untuk keputusan promosi, pelatihan, dan kompensasi. Tahapan supervisi ini yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Model-model evaluasi kinerja yaitu ada model esai, checklist, dan prinsip supervisi yaitu ilmiah, profesional, dan demokrasi. Selanjutnya, komunikasi efektif dalam konteks perkantoran. Pengertian dan tujuan komunikasi perkantoran yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan di kantor. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kinerja, koordinasi, kolaborasi, motivasi, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Fungsi komunikasi perkantoran, yang pertama itu adanya fungsi kontrol, fungsi motivasi, fungsi emosi, dan fungsi informasi. Dan komponen komunikasi perkantoran yaitu ada komunikator, media, penerima, tanggapan balik, dan lingkungan. Faktor penghambat komunikasi tersebut yaitu hambatan sosiologi, antropologis, psikologis, hambatan sematik, adanya hambatan mekanis, hambatan ekologis seperti lingkungan fisik. Selanjutnya, korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. Korespondensi resmi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan oleh individu atau instansi untuk tujuan formal seperti pemberitahuan, pemohonan, laporan, keputusan, dan undangan. Sedangkan etika berkomunikasi yaitu dasar interaksi sosial, keberhasilannya bergantung pada kesantunan, kejujuran, dan ketepatan pesan. Fungsi surat yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai wakil penulis, sebagai bukti historis, dan sebagai pedoman kerja. Misalnya sebagai keputusan dan atau edaran. Etika komunikasi persuasif yaitu proses mempengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku seseorang melalui pesan verbal yang disampaikan secara meyakinkan. Unsur-unsurnya yaitu ada sumber, pesan, komunikasi, media, efek, umpan balik, dan lingkungan. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan SDM dan sarana prasarana. Definisinya, perencanaan yaitu fondasi utama operasional kantor. Langkah-langkah perencanaan SDM ini yaitu adanya analisis organisasi atau tujuan, yang kedua analisis jabatan, yang ketiga peramalan kebutuhan tenaga kerja, yang keempat analisis ketersediaan tenaga kerja, yang kelima gap analisis antara kebutuhan dan ketersediaan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ada faktor internal seperti visi, misi, anggaran, struktur organisasi, dan faktor eksternalnya yaitu seperti teknologi, regulasi, kondisi ekonomi. Prinsip utamanya yaitu ada realisme, struktur sistematis, akuntabilitas, dan transparansi dan partisipasi. Selanjutnya, penganggaran dan alokasi sumber daya kantor. Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan untuk operasional kantor. Sedangkan alokasi sumber daya yaitu pendistribusian tenaga, dana, dan pencatatan agar digunakan tepat sasaran. Komponen anggaran kantor tersebut yaitu ada biaya SDM, biaya operasional, biaya administrasi, biaya overhead, dan biaya distribusi. Teknologi terkini dalam manajemen perkantoran yaitu ilmu yang mengatur penggunaan sumber daya manusia seperti material secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.
Teknologi terkini dalam manajemen perkantoran itu sendiri yaitu ada e-office, yaitu sistem administrasi digital berbasis jaringan, dan paperless office. Peran teknologi dalam manajemen perkantoran itu sendiri yaitu ada teknologi alat untuk mencatat, menghimpun, mengolah, mengirim, dan menyimpan informasi. Dampak teknologi dalam manajemen perkantoran yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu menghemat biaya, waktu, dan tenaga, meningkatkan efisiensi dan ketepatan kerja, dan mempercepat komunikasi dan pengambilan keputusan. Baik, ini yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.